kalian belajar teknik pemesinan yang akan kalian ajarkan macam-macam handle pemesinan bobot. Tentunya kalian harus tahu handle pemesinan bobot ini kalian ajarkan ketika kalian sudah mempelajari bagian-bagian dari teknik mesin. Jadi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Tentunya dengan mengetahui handle mesin bobot ini, kalian bisa praktek pemesinan. Ketika Pak Randy akan mengajarkan cara membobot dasar. Baik, yang kalian capai, kompetensi yang harus kalian capai ketika kalian mempelajari materi ini adalah kalian harus tahu ketika kalian selesai mempelajari materi ini, kalian harus merasa bahwasanya kalian itu bisa menjelaskan macam-macam dari handle mesin bobot yang akan Pak Randy jelaskan. Setelah itu kalian bisa mendemonstrasikan. Jadi kerja handle-nya kalian bisa mendemonstrasikan. Ini handle untuk apa, fungsinya apa, kalian bisa mendemonstrasikan. Setelah kalian mendemonstrasikan masing-masing handle di pemesinan bobot, kalian bisa menganalisis dari skala Nonius. Dari skala Nonius, nilai dari skala Nonius yang ada pada pemesinan bobot yang akan bermanfaat ketika kalian nanti ingin mencapai target estimasi waktu. Jadi kalian tidak perlu mengukur, artinya tidak perlu berulang kali mengukur, cukup mengukur sekali, kurangnya berapa, nanti dimainkan dengan skala Nonius. Seperti itu. Setelah kalian bisa menganalisis skala Nonius, nilai dari skala Nonius, kalian bisa mengoperasikan dari mesin bobot tersebut. Jadi nanti kalian itu target yang akan kalian capai. Lalu selanjutnya Pak Randy ingin meminta pada salah satu satra bagus, silakan mimpin doa terlebih dahulu ya. Ya. Baik, akan Pak Randy absensi terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Satria Bagus, siap hadir, gitu ya, Rey? Satria Bagus, Hendrawan, siap hadir. Aminuddin Anas, Siap hadir. Ragil, Siap hadir. Revin, Siap hadir. Maulana Iqbal, Siap hadir. Brian, baik dari handle tuas pada mesin bobot ini. Yang pertama, nanti kalian pelajari handle tuas kepala tetap, lalu handle emergency stop, handle kepala lepas, handle poros transportir, handle poros pembawa, dan handle on off mesin. Nah, untuk handle kepala tetap ini, pada pembelajaran sebelumnya, Pak Randy sudah menjelaskan tentang bagian-bagian utama dari mesin bobot. Salah satunya adalah kepala tetap. Pada kepala tetap ini terdapat beberapa handle. Salah satu dari handle tersebut yang ada di kepala tetap adalah handle pengatur kecepatan. Ada handle pengatur arah pemakanan. Ada handle pengatur kecepatan pemakanan secara otomatis. Ada handle penguliran. Lalu mengatur arah putaran spindle. Bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Seperti itu. Itulah beberapa macam handle yang ada di kepala tetap. Pak Randy lanjutkan tombol emergency.
Tombol emergency ketika kalian nanti praktek di mesin bobot berwarna merah yang berfungsi untuk mematikan mesin bobot dalam kondisi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja, baik bahan kalian maupun operator. Jadi seperti itu, termasuk dalam pengerjaan oler. Ketika kalian meleng atau lalai dalam pengerjaan oler, untuk menghindari tabrakan, kalian langsung mencet atau menekan tombol emergency tersebut. Selanjutnya ada handle pada kepala lepas. Handle pada kepala lepas ini berfungsi sebagai penggerak ketika kalian mengerjakan bor pada mesin bobot, seperti yang kemarin dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang fungsi dari kepala lepas. Salah satunya adalah untuk pengerjaan bor pada mesin bobot. Selain itu juga bisa digunakan untuk membuat benda kerja tirus yang dimensinya panjang. Kalau eretan dimensinya pendek. Pada handle kepala lepas tersebut terdapat skala nonius. Terdapat skala nonius yang berfungsi untuk menghitung kedalaman pengeboran dan menentukan nilai pergeseran ketika kalian membobot tirus menggunakan kepala lepas. Selanjutnya eretan. Pada eretan ada 3 bagian utama eretan. Masih ingat apa? 1. Eretan bawah. Terus eretan lintang. Terus yang terakhir eretan atas. Lihat, eretan atas. Eretan atas merupakan bagian yang berada di alas mesin, bergerak ke arah kiri dan kanan. Jadi eretan atas ini bisa digerakkan secara manual yang berfungsi untuk membobot tirus sesuai dengan hitungan dari derajat yang telah kalian capai. Berapa derajat itu ketika kalian membobot tirus? Nanti kalian bisa mengerjakan melalui eretan atas dan memutar handle eretan atas. Lalu eretan lintang. Bagian ini berada di atas eretan dengan posisi dudukan melintang terhadap alas. Maksud dari gerakan melintang di sini adalah komponen bisa mendekat atau menjauh. Komponen bisa mendekat atau menjauhi operator ketika diputar secara manual. Eretan lintang. Eretan lintang ketika penyayatan dengan benda kerja itu akan mengurangi dimensi apa, Le? Panjang atau diameter? Dimensi apa? Panjang atau diameter? Ketika Pak Reni menggerakkan eretan lintang untuk menyayat, ini permukaan benda kerja. Diameter apa panjang? Panjang. Nah, ketika Pak Reni membobot facing atau membobot muka, seperti itu. Lalu ada eretan utama yang paling besar searah sumbu apa, Le? Eretan utama bergerak searah sumbu X pada lintasan. Jika eretan utama menyayat benda kerja, maka yang berkurang diameternya. Diameter atau panjangnya? Diameter. Jadi seperti itu. Nah, untuk poros pembawa dan poros transportir ada 3 poros dalam meja mesin. Ada poros transportir yang bentuknya seperti oler atau apa? Kalau kalian nyebutnya, pokoknya seperti oler, seperti itu, paling atas sendiri. Terus ada bawahnya adalah poros pembawa. Juga adalah poros untuk menghidupkan mesin. Jadi poros transporter dan pembawa itu harus kalian ketahui.
perbedaannya. Kalau poros transporter berkaitan ketika kalian hendak membobot ulir. Kalau poros pembawa berkaitan dengan kalian membobot rata, baik itu searah sumbu X maupun searah sumbu Z. Ingat, pada mesin bobot persumbuannya apa? X dan Z. Kalau pada mesin fresh X, Y, Z naik turun bednya. Seperti itu. Oke. Pak Randy sudah selesai menjelaskan tentang handle-handle pada PowerPoint. Setelah ini kita langsung ke mesin, kita langsung praktek mendemonstrasikan handle-handle pada pemesinan bobot, pada mesin bobot, termasuk di dalamnya kalian bagaimana cara mengetahui nilai dari suatu skala Nonius. Umpama ada suatu job dari pekerjaan diameter 20 dikurangi menjadi diameter 18, berkurang berapa, diameternya berapa, terus bagaimana kalian memutar handle untuk mengetahui nilai suatu skala Nonius. Seperti itu. Baik, Pak Randy akan mendemonstrasikan handle-handle yang ada pada mesin bobot, termasuk di dalamnya kalian mengetahui nilai dari skala Nonius ini. Yang pertama adalah handle kecepatan putar. Apa fungsinya? Untuk mengetahui kecepatan dari apa ini? Iki apa? Cekam. Jadi tergantung kalian pengerjaannya menggunakan bahan apa? Apakah aluminium, ataukah besi, ataukah tembaga? Nanti dari situ akan ketahuan dari tabel berapa kecepatannya. Kalau umpama katakanlah 700, kalian bisa melihat pada tabel seperti ini. Nanti kalian tentukan arah A, B, tergantung pada tabel tersebut. Ini adalah tombol emergency. Apa tadi fungsinya? Tunjuk jari le. Remi, apa lagi? Untuk keadaan darurat, Pak, ketika ada kesalahan dari bendanya, benda kerja. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? Tombol emergency, nggak apa-apa. Tidak masalah. Tombol emergency ditekan ketika dalam kondisi darurat untuk menghindari tabrakan mesin, kerusakan dari benda kerja maupun mesin tersebut. Seperti itu. Ini adalah tombol pengatur ulir. Tombol pengatur ulir tergantung dari tabel ulir. Kisarnya berapa? Tinggal kalian tarik garis saja tabelnya. Oh ini B, C, terus ini berapa? Tinggal kalian rubah saja sesuai dengan tabel. Oke, tadi poros transportir. Poros transportir ini berkaitan ketika kita membobot apa nih? Tunjuk jari. Ragil. Ulir. Oke. Poros transportir jika berputar berarti dia bisa dipakai untuk membobot ulir. Bawahnya poros transportir ada poros pembawa. Fungsinya untuk apa nih? Tunjuk jari. Untuk apa? Rata, Pak. Apa? Membobot rata, Pak. Untuk otomatis membobot rata, facing maupun passing, ya, seperti itu ya. Ini handle-nya, ini handle dari poros transporter ini ditekan, maka otomatis bergerak secara otomatis dan mengulir. Handle dari poros pembawa ini, seperti itu. Baik, sekarang eretan. Eretan ada 3. Pertama
Eretan lintang, eretan atas. Yang terpenting dari suatu eretan adalah untuk mengetahui bagaimana cara menghitung skala Noniusnya. Silakan. Dekat. Skala Nonius. Kebetulan mesin ini ketelitian dari skala Noniusnya 0,04. Artinya apa? Jarak satu strip dengan strip satunya yang terdekat itu adalah 0,04. Seperti itu. Ya. Cara pengoperasiannya bagaimana? Andai kata ketika kalian melaksanakan penyayatan, garis masih belum posisi 0, maka kalian nolkan. Seperti ini. Ya. Ketika pahat gores sedikit dengan benda kerja, itu kalian posisikan 0, setting benda kerja 0 atau setting pahat 0. Ya. Oke. Selanjutnya Pak Randy tadi bilang ketika kalian membobot diameter 20 dijadikan 18 itu berkurang berapa? 2 apa? 2 mili. Jangan ada yang ngomong selain 2 mili karena itu pengetahuan sangat dasar sekali, ya. 2 mili. Syarat untuk satu kali siklus penyayatan rata itu 1 mili maksimal. Penyayatan satu kali siklus 1 mili. Berarti kita berapa siklus? 2 siklus. Yang dicapai 1 mili terlebih dahulu. Nanti 1 mili berikutnya. Nah, jika setiap jarak antara satu strip dengan strip yang lain ini 0,04, berarti butuh berapa strip yang harus kita lalui? 4, Pak. Berapa, Le? 4 strip. Oh, yang benar 0,04 dikali 4, ngosok 5, Pak. 1 mili. 5. Yang benar. Ayo, tunjuk jari. Siapa? Satu strip untuk membobot menyayat 1 mili itu berapa strip yang harus kita lalui dalam skala Nonius? Yes, Chandra. Ada 25 strip. Karena jarak satu strip dengan strip lain 0,04 dikali 25. Berarti kita melalui 25 strip. Itu baru 1 mili. Siklus kedua pembobotan rata berikutnya 1 mili. Karena maksimal kita membobot 1 mili setiap siklus. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari pahat kalian patah, tumpul, dan lain-lain. Benda kerja kasar, gitu ya. Oke, siapa yang masih belum paham? Yang masih belum paham, nggak apa-apa, silakan. Pak, cara penghitungannya, Pak, belum paham. Cara penghitungannya, tadi Pak Randy jelaskan bahwasanya jarak satu strip dengan strip yang satu, bukan 0 dari 1, melainkan satu strip. Satu strip itu 0,04. Untuk mencapai 1 mili itu membutuhkan berapa strip? Seperti itu ya. Tinggal kita kalikan saja. Berarti dikalikan 0,04 karena ketelitiannya 0,04 karena ketelitiannya 0,04. Masing-masing mesin bobot beda-beda. Yang pasti Pak Randy tanamkan ketelitiannya berapa, cara menghitungnya bagaimana, menganalisisnya. Seperti itu. Fungsinya apa? Ketika kalian bisa menganalisis, kalian bisa mengestimasi pengerjaan bobot kalian. Karena kita sebagai orang teknik mesin bobot, ada 2 hal yang harus kita kuasai, yaitu kecepatan dan ketepatan. Kalau nggak cepat, percuma kalian nggak dipakai. Kalau nggak tepat, ngeblong terus sama saja. Artinya di sini Pak Randy hendak mengerjakan atau targetnya Pak Randy agar skill kecepatan kalian terbentuk. Maksudnya tidak mengukur terus melepas benda kerja diukur.
Kan buang-buang waktu seperti itu. Kalau kalian sudah mengetahui, oh ternyata ukurannya kurang berapa mili, kalian mainkan saja skala Nonius. Syarat dari kalian mainkan siklus pembubutan rata, setiap siklus maksimal 1 mili. Ingat, ojo lebih dari 1 mili. Itu tadi resikonya tadi. Nggak kerja kasar, gampang haus, tumpul, gitu ya. Baik, siapa lagi yang belum mengetahui menganalisis dari skala Nonius? Siapa lagi? Oke. Setelah ini nanti Pak Reni akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Nanti kalian bentuk per kelompok, dihitung saja nanti ya berapa orang satu kelompok. Tugasnya adalah menganalisis handle-handle yang ada di mesin bubut yang sudah Pak Reni jelaskan melalui PowerPoint maupun Pak Reni demonstrasikan ke mesin langsung. Jadi Pak Reni bagikan LKPD-nya, nanti kalian kerjakan seperti itu. Pak, pembagian kelompoknya yang absen ini apa semuanya? Yang enggak mas? Apa yang masih belum? Iya, apa yang masih? Iya, nanti. Oke. Siapa lagi yang belum paham skala Nonius? Siapa lagi? Pak. Ya, silakan. Kalau siklus keduanya itu skala Noniusnya dikembalikan ke 0 apa boleh langsung loncat 25 strip lagi, Pak? Jadi ketika kalian mengerjakan siklus kedua ya, ini kan 0, 25 strip. Otomatis tinggal melanjutkan saja. Ditambah. Iya, sisanya tinggal berapa? Ulangi lagi nggak boleh. Ulangi lagi diputar ini ya, dinolkan. Silakan. Seperti itu ya. Ini kalian kerjakan, silahkan kalian observasi ke mesin, lalu hasil dari observasi kalian tuangkan ke LKPD tersebut. Baik, baik. Setelah ini akan Maredi, setelah kalian mengerjakan observasi akan Maredi coba kalian untuk menjelaskan ke mesin langsung. Oke, nanti juru bicaranya siapa? Kalau kesulitan silakan dibantu ya. Oke. Yuk mulai ya. Ayo, jelaskan. Yang jelas suaranya yang keras nih. Di bagian kepala kerja terdapat handle pengatur kecepatan dan pada mesin, dan di kepala kerja terdapat bagian emergency stop yang berfungsi untuk mematikan benda kerja di saat situasi dan kondisi darurat. Dan di sini terdapat handle untuk mengatur kecepatan ulir, dan untuk bisa mengatur ini semua lihat di bagian tab dari sini, menentukan ketentuan dari isi tabel yang ada di kepala tetap. Kepala tetap. Oke, sekarang geser ke eretan. Eretan sebagai menjadi Yang banter suara yang keras nih. Ayo. Dibagi menjadi 3, yaitu eretan atas, bintang, dan panjang. Eretan memanjang. Ya, fungsinya coba jelaskan. Handle eretan itu fungsinya untuk apa saja? Fungsinya eretan melintang untuk membubut ulir. Iya, Pak. Yang mana?
Eretan mana? Eretan lintang, Pak. Oh, eretan itu ada 3 loh, Nek. Ini memanjang, lintang, sama atas. Oh iya, Pak. Wis. Eretan lintang untuk mengurangi diameter panjang, Diameter apa panjang? Ini diameter, Pak. mengurangi diameter Diameter apa panjang? Diameter. kalau Eretan. eretan panjang ya eretan bawah ya Eretan Eretan panjang, untuk mengurangi diameter panjang diameter. Ya, ini diameter. Tuh, panjang ketika menyayat. Ya. Terus eretan atas. Handle-nya kalau diputar itu apa? Untuk membobot virus dimensi pendek. pendek. Nah, sekarang bergeser ke handle poros transporter yang mana? Tunjukkan. Handle poros transporter yang mana? Yang ini, Pak. Bentar. Handle-nya nih, bukan Ini, Pak. porosnya. Oke, ini ya ada tanda ulirnya. Iya, Pak. Oke, yang poros pembawa. Ini, Pak. Ini? Iya. Oke, betul. Sekarang bergeser ke handle kepala lepas. Fungsi apa? Fungsinya handle kepala lepas ini. untuk mengerjakan pengeboran Untuk pengeboran pada benda kerja, Pak. Oke. Selain itu, untuk memboboti dengan cara apa? Menggeser kepala lepas. Oke, sudah? Ada yang masih kurang dari kelompok kalian? Ardianto bisa? Oke. Baik, silakan kembali. Terima kasih. Pak Randy simpulkan bahwasanya pembelajaran kali ini apa yang bisa kita peroleh? Artinya ilmu apa? Manfaat apa dari materi handle mesin bubut ini? Kita bisa mengetahui handle dari mesin bubut beserta fungsinya, sama lagi, dan kegunaannya, sama lagi deh. Selain itu, bisa apa? Mengetahui nilai apa ini tadi? Skala Lonius. Jadi kalau kalian mengetahui skala Lonius, hasilnya bisa kalian manfaatkan untuk mengestimasi waktu pengerjaan mesin bubut ketika kalian praktek langsung ke mesin bubut. Baik, setelah ini akan kalian diberikan tugas seputar yang sudah kalian jelaskan, handle mesin bubut maupun skala Lonius. Silakan kalian buat tugas di rumah. Pembelajaran berikutnya ketika kalian praktek, silakan dikumpulkan. Terus selanjutnya ke depan masih terkait dengan pembelajaran mesin bubut ini. Setelah kalian mempelajari handle dari mesin bubut ini, kalian akan mempelajari bagaimana kalian menganalisis kecepatan putar yang digunakan untuk pembubutan. Setelah kalian mengetahui handle mesin bubut, fungsinya, kalian bisa menganalisis nilai dari skala Lonius untuk mengestimasi waktu. Lalu kalian bisa ke depan pembelajaran berikutnya, kalian bisa mengetahui kecepatan putar yang digunakan untuk pembubutan rata. Sekaligus kalian bisa praktek pembubutan rata. Jadi itu pembelajaran berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang Pak Reni ajarkan, Pak Reni bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian untuk pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Pak Reni ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.